Mungkin beberapa yang belum kenal sama Mbak Alexa. Alexa, monggo deh kenalan dulu nih sama teman-teman yang udah gabung di Ya, channel ini. ya jadi saya panggilannya Alexa. Biasanya sih dipanggil Ibu, Mbak, atau kalau masih anak-anak atau remaja manggilnya Kakak atau Miss. Dan saya Mm-mm. praktek sih sebenarnya di Jakarta, di Smartman Center Consulting, Ciputra Medical Center, sama Nos Consulting. Kebanyakan praktek kasusnya itu lebih ke arah kecemasan dan manajemen emosi. Jadi kadang walaupun Oh, mereka keren. nggak tahu gejala gangguannya apa atau diagnosanya apa, Mm-mm. datang-datang pasti kan nyebutin emosinya dulu nih, Mbak aku nih stres banget atau aku nih cemas banget nggak bisa tidur, seperti itu sih. Mm-mm. Gitu. Kalau Jadi Mbak Mbak Dena sendiri coba Alexa, kenalan dong. ntar dulu aku mau kenalin Mbak Alexa nih. Oh, Siapa nanti sih yang dulu. nggak kenal Mbak Alexa nih? Siapa sih yang nggak kenal? Dia Kenapa? sering muncul di acara Oh, silet. sering Aku pernah muncul. lihat ya. Oh, oh, Terus di mana iya lagi itu. banyak di media televisi aku lihat, keren banget. Mbak Alexa ini Mm-mm. cukup aktif. Jadi kita beruntung dan terima kasih banget atas nama Femhealth Indonesia. Mbak Alexa bersedia ngeluangin waktu buat ngobrol-ngobrol. Ini jarang banget ya di sela-sela kesibukannya. Jadi mudah-mudahan masih mau kita lamar lagi buat ngobrol-ngobrol berfaedah lagi ya Mbak ya. Iya, mau banget. Mm-mm. Apa sih Ah, yang enggak buat kesehatan asik. mental Indonesia kan? Keren, keren. Oke, kalau saya kenalan juga nih ya. Ya, Mbak Dena dong kenalan Eh, gantian. Saya psikolog Denpasar, tugasnya di Ruangayu, di Rumah Sakit Pemerintah. Kalau sore di Denpasar Mental Health Center. Panggilannya, banyak kan manggilnya Kak Nena, Mbak Nena gitu. Menolak Wah, menolak masih tua ya muda jadi. sekali. Masih ABG sepertinya. Kebanyakan sih memang kasus atau hal yang ditangani lebih banyak tentang kasus bipolar sih. Bipolar ya di Bipolar, Bali. ya, Banyak yang terus bipolar juga ya. kepribadian ya. Mm-mm. Ya bentar lagi kita ngerayain itu ya, Bipolar Day. Iya, Tanggal bipolar 30 day. Maret. Jadi kasus yang ditangani lebih banyak di Denpasar Mental Health Center tentang bipolar gitu. Dan Kebetulan borderline tadi kalau nggak salah ya. ya Dan borderline betul. borderline Baru tadi ya. kemarin Oh, baru baru kemarin. kemarin berangkat ke Surabaya Iya, buat belajar lebih banyak lagi gitu. tentang borderline itu. Kemudian dipercaya sama satu komunitas yang sangat keren, Palm Health dan Indonesia. PAM itu First Aid Mental Health ya. Jadi mereka Oh, concern di bidang kesehatan mental. Yang mana kan sekarang tuh kalau orang ke psikolog tuh stigma banget ya Mbak. iya. Jadi Mereka kayak mau datang ke munculin psikolog tuh awareness-nya ya. dan Oke. kita berusaha untuk menyajikan, menyampaikan, kemudian menjembatani mereka yang butuh layanan psikolog atau psikiater dengan lebih baik, lebih fun, lebih nyaman supaya mereka bisa dapat penanganan yang tepat gitu. Jadi kalau kita cerita sama orang yang orangnya bermasalah juga kan belum tentu dapat penanganan yang sesuai ya. Tapi kalau kita misalnya Iya. cerita sama ahlinya, sama memang di bidang profesional di kesehatan mental, tentu lebih dapat penanganan yang tepat. Gitu. Karena kan kalau ke psikolog nggak cuma curhat ya Mbak ya. Pada umumnya kan orang taunya kalau ke psikolog tuh hanya curhat-curhat aja. Padahal yang kita lakukan kan nggak hanya sebatas curhat. Ada Ya. penanganan psikoterapinya, ada asesmennya, seperti itu. Alex, beberapa pekan ini kita lagi ada hal yang cukup membuat cemas, sangat ya bahkan mungkin Iya. dan kita Iya. langsung bergerak cepat sebagai seorang psikolog dengan di bawah HIMSI kita dapat instruksi untuk online namanya Online psikoterapi. consultation. Yang masih Gimana Mbak Alex? memungkinkan. Iya, Gimana? gimana Mbak Alex dengan klien-kliennya tuh? Ada beberapa sih yang lanjutan memang follow up dari psikoterapi terdahulu, tapi banyak juga yang muncul kasus baru yaitu punya masalah kecemasan terkait wabah corona ini gitu. Jadi ada yang kena serangan panik, ada yang jadi muncul gejala-gejala yang kayaknya tuh rasanya pengen ngecek terus gitu. Katanya udah seminggu tuh 2 kali ngecek tes corona gitu waktu itu. Kan ada tes dasarnya yang untuk cek paru dan darah apakah ada infeksi atau tidak. Nah dia dalam seminggu tuh bisa 2 kali cek gitu misalnya. Jadi ada rasa kok pengen reassurance terus kalau kok kayaknya nggak yakin nih kalau aku sehat gitu. Pasti lagi kena corona. Mungkin kemarin belum tapi sekarang kan kemungkinan masih bisa kena gitu. Jadi banyak pasien-pasien yang mengeluhkan seperti itu. Sama juga sih kalau klien yang ditanganin di DMHC dan di rumah sakit lebih banyak ke somatosasi ya. Jadi gejalanya sebenarnya kalau ketika dia ditem 36 Iya. gitu ya, dan belum memasuki syarat dia demam atau apa gitu, tapi udah ngerasa demam, batuk dikit misalnya karena kurang minum udah langsung yang panik nih gitu. Tiba-tiba kita jadi Iya. berfokus kepada tubuh kita sendiri kayak gitu. Iya. Heeh. Nah, biasanya situasi pasien yang seperti Mbak Alexa jelasin tadi, triggernya apa ya, Mbak? Kalau yang saya temuin, terutama yang saya rasakan di Jakarta, Tangerang, tempat saya praktek ya,
kebanyakan yang dikeluhkan tetangga-tetangga juga itu adalah pertama perubahan gaya hidup yang dulunya tiap hari harus ngantor, tiap hari at least kalau yang ibu rumah tangga punya 4 jam kosong ketika anaknya sekolah gitu misalnya, at least ada 4 jam dia bisa istirahat, tapi ini harus full terus sama anaknya. Terus ada juga yang tadinya dia produktif untuk bisa kayak kan rekan-rekan ada yang juga narik gojek lah ibaratnya, jadi yang narik gojek pun mereka turun gitu orderannya seperti itu. Jadi memang perubahan-perubahan seperti itu sangat berpengaruh. Selain itu juga udah di rumah doang yang bisa dilakuin juga kebanyakan main medsos misalnya. Dan di medsos nggak ada berita lain, kebanyakan beritanya cuma corona. Belum lagi yang hoaxnya gitu kan. Hoax juga kadang orang nggak baca dulu langsung nge-share. Padahal kadang mungkin cuma dugaan atau clickbait doang gitu, seperti itu. Terus ada juga yang sampai takut sama sakit itu sendiri, gara-gara kalau aku sakit nanti siapa yang ngurus anakku, siapa yang ngurus keluargaku, misalnya gitu. Sampai karena kan yang diberitakan kan yang negatif-negatifnya ya, gejala sesak napasnya atau gejala-gejala ada yang sampai tiba-tiba meninggal tanpa gejala. Padahal sebenarnya mungkin itu kan banyak faktor ya. Ada kalau dibaca-baca lebih jauh ada yang gak cocok obat misalnya, ada juga yang faktor usia. Jadi kalau kita pelajari lebih lanjut, informasi lebih dalam tentang corona ini, mungkin kita bisa lebih aware, oh ternyata kita nih sebenarnya dalam posisi yang aman kok. Selain itu juga banyak ya, kan saya juga tergabung sama komunitas anak-anak broken home ya. Jadi banyak juga yang jadi sebagai ini sih apa namanya, sebagai apa psikolog rekanannya gitu. Jadi banyak juga dari komunitas broken home dan dari rekan yang seorang coach, dia mengatakan bahwa banyak yang terjadi slack lah ibaratnya karena sering ketemu di rumah sama keluarga, sama anak. Mungkin anaknya nggak nyaman sama keluarganya atau suami nggak nyaman saling nggak nyaman sama istrinya. Biasanya masalah terselesaikan karena mereka minim ketemu lah ibaratnya, udah siang-siang kerja ketemu, malam udah capek tinggal tidur, jadi nggak sempet ada waktu untuk konflik. Tapi sekarang ketemu terus tiap hari. Mending kalau misalnya mereka hubungannya harmonis gitu. Ternyata karena masih menyimpan emosi, karena menyimpan rasa nggak suka, sekarang ketemu terus, pada akhirnya ya jadi konflik terus, begitu, seperti itu. Masalah mentalnya itu nggak cuma takut dengan penyakit itu sendiri, tapi ada hal-hal detail-detail lainnya ya, perintilan lainnya ya, kayak ekonomi, terus hubungan dia dengan keluarga yang sering apa namanya ketemu gitu ya. Nah kalau di Bali sendiri ini ada tambahan lagi nih Mbak, masalah ada tambahan budaya. Juga. Iya, ada masalah budaya. Kita kan di sini terbiasa untuk beribadah itu dalam apa jumlah yang berkelompok yang banyak gitu ya. Kayak kemarin kita kan harus apa namanya merayakan pengurupukan. Ya. Sebelum nyepi kan di rumah, pengurupukan ya. Jadi kayak arak-arakan ogoh-ogoh gitu kan. Nah itu tidak dilakukan. Itu tentu juga gangguan penyesuaian lagi itu. Jadi kita harus ketemu pulang kampung ya. Terus ketemu sama keluarga. Gak boleh kan ya di sana, udah nggak bisa lagi. Nah itu juga menimbulkan dampak psikis juga ya rupanya. Nah itu sih kalau di Bali tambahannya seperti itu. Karena nggak bisa itu ya beribadah dan nggak bisa beribadah, menjalankan beribadah seperti sedia kala ya. Nggak, memang di sini juga sama sih, maksudnya kayak di masjid dan di gerejanya juga pada di online semua acaranya. Dihimbau untuk berdoa sendiri-sendiri di rumah. Kalau misalnya situasi seperti ini tidak ditangani dengan baik, dampak psikis apa yang bakal terjadi pada orang tersebut? Sebenarnya sih belum bisa ditegakkan diagnosa, karena balik lagi kita juga disuruh social distancingnya kan baru sekitar belum 1 bulan ya, dan isu corona itu kan juga baru dari Desember, that means baru dari Januari awal kalau nggak salah ya, Desember akhir sampai Januari awal, that means kan kurang lebih baru 3 bulan. Sedangkan kan beberapa gangguan psikologis kan memang minimal 3 bulan sampai 6 bulan baru bisa ditegakkan diagnosanya misalnya. Jadi pertama-tama kita perlu curiga memang sudah ada arah gejala ke sana nih. Jadi arah gejala dalam artian belum bisa ditegakkan diagnosa, tapi sudah bisa berupa suspek ibaratnya. Nah, suspek-suspeknya sendiri
Pertama nih, kalau kita bahas dari perubahan gaya hidup, jelas kita harus beradaptasi sama kondisi baru. Ada yang namanya kan adjustment disorder, jadi gangguan penyesuaian atau gangguan adaptasi. Cirinya bisa diimbangi dengan, bisa muncul juga dengan gejala-gejala cemas, depresi, dan bahkan perilaku kondak, atau misalnya kayak sampai marah banget gitu. Saking ngerasa, kok di rumah terus, kok kayak bosan, kok kayaknya kehilangan peran, misalnya gitu. Seperti itu sih kalau yang dari gaya hidup dan kebiasaan. Tapi itu pun kalau sudah 3 bulan nggak berubah-berubah atau intensitas perasaannya tuh meningkat gitu. Kayaknya kok selalu keinget-inget, aduh dulu aku bisa begini, dulu aku bisa begini, sekarang enggak. Dan selalu berharap, ya memang sih semua orang pasti berharap kapan ini semua selesai. Tapi kalau sudah sampai mengganggu perasaan, sudah sampai mengganggu hubungan dengan orang lain yang terdekat, nah itu baru dianggap sebagai suspek ke arah gangguan itu kan, seperti itu. Jadi bisa aja keluhan psikis yang muncul itu gangguan cemas ya Mbak ya? Seperti yang Ya, tadi kalau disampaikan. gangguan cemas. Apalagi kira-kira mengarah kemana gitu, meskipun kita belum bisa diagnosa itu secara langsung, tapi paling tidak simptom-simptom yang muncul kan, atau gejala-gejala yang muncul kan mungkin aja. Itu kayaknya mengarah kemana ya Mbak? Biasanya gangguan cemas itu arahnya ke gangguan cemas menyeluruh. Jadi dikit-dikit semuanya dicemasin sampai 70% yang mau kita lakukan tuh semua dicemasin. Suami belum pulang udah diteleponin, padahal mau ke, ya kan, mau padahal dia cuma pergi Beda mungkin jauh ke. sama posesif sama bucin deh. Beda nggak sama posesif sama bucin gitu? Oh beda karena nih hari ini dia apa kali ini dia takutnya bukan takut direnggut sama Nah, orang lain gitu, dia takut kok kenapa-kenapa nih, apa jangan-jangan di tengah jalan kenapa-napa nggak ada yang nolong, jadi semuanya serba dikhawatirkan. Terus ada juga kan yang jadi cuci tangan terus gitu, apa dikit-dikit pakai hand sanitizer, dikit-dikit ada kekhawatiran bakal ada virus nggak, ada kalau orang masuk langsung rumahnya langsung dipel gitu, jadi ada kekhawatiran terhadap germ atau kita sebut germfobia juga bisa kan. Dan karena fobia ya. informasi ya germfobia, jadi fobia terhadap yang kotor-kotor, yang virus, pokoknya yang bisa memunculkan penyakit. Selain itu juga karena infonya kan sampai benar-benar lagi berdiri di MRT atau lagi berdiri di kereta aja bisa jatuh tiba-tiba gitu. Nah, di situ juga banyak yang jadi takut meninggal gitu. Jadi ada yang disebut thanatophobia atau ketakutan akan kondisi meninggal seperti itu. Nah, terus ada juga tadi kan udah yang masalah germ, ada masalah fobia dan masalah kecemasan umum. Ada juga yang namanya hipokondriasis atau kalau sekarang disebutnya sebagai illness anxiety disorder. Jadi kalau misalnya teman-teman nih tiba-tiba, aduh kok lehernya udah mulai gatal ya, terus langsung ngecek ke dokter lagi, terus apa jangan-jangan baru gejala sedikit langsung berpikir jangan-jangan saya kena, jangan-jangan saya kena, itu sudah sudah arahnya ke gangguan illness anxiety disorder itu. Walaupun memang kalau sudah 6 bulan berturut-turut seperti itu dan kalau wabah sudah menurun dan masih saja ada gejala seperti yang dirasakan, ada baiknya segera cari pertolongan psikolog gitu atau psikiater. Itu Oke, sih. berarti keluhan yang mungkin ya, mungkin kan kita belum bisa untuk mengatakannya Iya, sekarang masih karena itu suspek. perlu beberapa bulan suspeknya. Bisa jadi cemas menyeluruh, kemudian bisa jadi germphobia itu tadi yang takut dengan kotor-kotor, mengarah juga ke OCD bisa juga, Iya, dan hipokondria ya. Jadi iya. hipokondria dengan somatisasi itu bedanya gimana Mbak? Kalau somatisasi itu kan lebih ke gejala yang timbul, tapi biasanya di bagian-bagian tubuh tertentu. Tapi kalau misalnya kayak banyak juga, ada juga yang mungkin mengenal dengan istilah psikosomatis gitu. Jadi kalau psikosomatis sendiri juga lebih ke gejala stres fisik atau stres mental atau kecemasan yang munculnya dalam penyakit fisik. Jadi ada yang ngerasa pegel-pegel di badan, ada yang ngerasa sesek atau gatal-gatal di leher, atau mungkin yang asam lambung berlebihan, Ya, ya. seperti itu sih. Kalau nyeseknya pasti tagih hutang doang gimana tuh? Ya, nah, kalau itu beda cerita Mbak, Beda beda cerita cerita lagi ya. itu. Nah, ya berarti kalau hipokondria itu Iya, lebih spesifik ya. Keluhannya itu lebih iya, spesifik dan dia durasinya iya. cukup lama gitu ya. Iya, setelah 6 bulan berturut-turut. Nah, kalau misalnya psikosomatis sendiri itu memang tiap bagian tubuh tuh ada artinya. Jadi kadang nggak selamanya kita takut sama corona terus munculnya di leher, nggak seperti itu. Kita takut corona terus kita ngerasa, aduh ntar ke masa depan gimana ya, ini nggak kelar-kelar nanti kerjaan seperti apa. Nanti munculnya mungkin bisa di pusing kah kepalanya, lehernya tegang kah, atau malah yang jadi sakit mah gitu. Sakit asam lambungnya tinggi karena cemas terus seperti itu. Jadi arahnya ke sana banyak, atau mungkin jadi
banyak juga yang mengeluhkan akhirnya kolesterolnya jadi naik, tekanan darah jadi naik Ya. karena masalah corona ini. Berarti bisa saling berhubungan antara fisik dengan pikiran itu ya. Boleh dong kita Kalau di Bali saranin kurangin stres ya, kurangnya supaya stres. imunnya juga bagus. Iya, Gitu. karena kan cemas sama Nah, stres benar-benar berpengaruh sama imun kan Mbak ya. ya. Kalau kita happy, kita bisa memunculkan hormon endorfin di badan kita, yang mana hormon endorfin itu juga membantu sistem imun. Kalau kita stres, kita cemas, jadi nggak apa susah makan, nggak bisa tidur, jadi ya tetap aja berpengaruh sama badan kita sendiri gitu. Kalau di Bali kasusnya apa Mbak? Ada yang lain nggak kira-kira atau kurang lebih sama? Sama sih. Jadi kayak Sama ya. ya kemarin ada kasus di rumah sakit ya seorang laki-laki gitu berumur udah 50 tahun gitu. Dia bersin sekali gitu udah langsung minta diperiksa ke UGD. Iya. Jadi ya, Udah ya mulai kita begitu ya. pahami. Kita pahami itu kondisi yang mungkin saja bisa terjadi pada siapapun kan. Tapi Iya. karena kita tahu bahwa latar belakang si bapak ini juga pasien dengan keluhan gangguan cemas dan depresi Oh, ya dia kita memang sudah pahami cemas betul. sebelumnya ya. Biasanya Jadi gimana tuh Mbak kalau Mhm. kalau misalnya dia udah cemas dari sebelum corona, kondisi sekarang gimana sih dan apa yang tambahan terapi yang ditanganin di sana gitu sama Mbak biasanya? Ya, kalau dia memang sudah bawaannya cemas, tetap lakukan CBT. Dan Hmm, memang CBT itu kan memang jangka waktunya lama ya. Jadi CBT itu iya. kognitif behavior. Kemudian kita lebih spesifikin lagi bahas tentang corona. Kalau dulu Bapak cemas Mm-mm. karena masalah keluarga, bisa Bapak lewatin dari sekian bulan. Tentu sekarang masalah ini juga bisa dilewatin. Jadi kita akan lebih spesifik berdialog kepada si klien ini supaya dia seperti tadi Mbak bilang nggak menyeluruh. Jadi Jadi kalau nggak, misalkan kita udah kasih apa namanya kasih list, Bapak udah cuci tangan, Bapak udah minum vitamin atau sudah melakukan tindakan-tindakan pencegahan, kalau semua sudah Bapak lakukan, saya yakin Bapak akan aman. Jadi kita tetap patahkan irrational belief-nya itu ya. jadi Nah, ada itu. Dan pemikiran kalau yang memang irasionalnya ya. dan kalau memang misalnya dia butuh farmakoterapi, kita sarannya supaya jangan putus untuk berobat. Ya, biasanya memang yang sudah dalam state yang cukup terkendali karena ada trigger seperti ini tiba-tiba muncul ya karena memang yang diberitakan luar biasa menyeramkan lah ibaratnya. Ya, ya. Dan seluruh Sampai dunia. benar-benar ada. Iya, dan seluruh dunia. Jadi banyak juga yang sampai bertanya-tanya kapan ini semua selesai. Jadi nggak bisa juga kita bilang, oke, untuk menjaga kesehatan mental, coba stop media sosial atau stop mencari info tentang corona ini. Pertama ya tadi itu kan di medsos semuanya tentang corona dan ada harapan pengen lihat nih kalau misalnya pas lagi udah ada perkembangan yang positif nggak setiap kali dia ngelihat nyari-nyari berita, semoga ada perkembangan positif, harapannya seperti itu. Tapi tiap kali ngeliat selalu negatif, 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 terus seperti itu. Jadi tambah beban sendiri, mbak kok nggak kelar-kelar kayaknya gitu. Terus ini kan pemerintah tuh udah apa ya menginfokan kita supaya physical distance sekarang namanya. Kemarin Iya, kan social distance gitu ya. Udah banyak korban yang diberitakan. Udah banyak himbauan yang diminta supaya jangan keluar rumah dulu deh. Tapi ada beberapa yang ya mungkin di luar dari kebutuhan ekonomi ya. Misalnya dia harus banget bekerja gitu. Atau tugas iya. gitu ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang seperti ya menggampangkan, menyepelekan atau bandel lah gitu. Itu ada kajian psikologisnya nggak sih, Mbak? Iya, jadi sebenarnya sih nggak jauh-jauh pasti dari perasaan ketika dia bisa ngerasa safe atau enggak sama diri dia. Kayaknya baiknya kita jelasin hal ini pakai teori psikologi kali ya Mbak ya. Ah, Saya ya. kasih gambarnya dulu ke teman-teman yang mungkin belum Oke. paham. Oke. Nah, ini namanya piramida Maslow, di mana kebutuhan manusia itu ada lima kebutuhan dasar manusia yang mana semua tahap itu harus dilewati dari paling bawah. Seperti misalnya kalau paling dasarnya adalah kebutuhan kita akan pemenuhan kebutuhan fisik, makan, mau minum, tidur, istirahat, dan misalnya kayak untuk misalnya mau buang air pun juga termasuk kebutuhan fisik gitu. Lalu ada kebutuhan akan rasa aman. Kalau kita kebutuhan fisiknya sudah tercapai, baru kita akan mikirin tentang rasa aman. Makanya banyak orang bilang kalau misalnya semakin banyak pepatah Cina pernah bilang semakin kita punya banyak uang, justru kita akan semakin susah untuk ngeluarinnya gitu. Karena rasanya tuh udah bisa nge-save dan kayaknya tuh malah susah untuk menggunakan uang yang udah kita simpan itu karena kita udah mulai ngerasa apakah aku dalam posisi yang aman atau enggak. Sedangkan kalau uang kita nggak terlalu
Hmm. banyak, malah kita cukup mudah untuk mengeluarkan uang itu, menggunakan uang itu, seperti itu. Selanjutnya juga ada belongings dan love, jadi kayak kebutuhan untuk kebersamaan dengan orang lain, lalu esteem atau kebutuhan untuk dihargai dan dihargai orang lain dan Hmm. menghargai diri sendiri, lalu Hmm. aktualisasi diri ketika kita udah mencapai tahap paling tinggi. Nah, contoh Oke. paling dasarnya kayak misalnya, andaikan kita lagi di padang gurun yang nggak ada minum Mhm, sama mhm, sekali, terus mhm, tiba-tiba di tengah-tengah ada oase yang mana kita nggak tahu air di oase itu bersih atau enggak. Kita nggak akan peduli mhm. kan, yang penting kita minum dulu, Ya, nggak peduli kita ya, aman ya. atau enggak dari air itu. Nah, gimana orang bisa fokus untuk jaga diri dia terhadap corona kalau dia sendiri belum bisa kenyang dan belum bisa kasih makanan buat Hmm. buat keluarganya. Itu kan balik lagi ke kebutuhan Mhm, fisiknya memang belum tercapai, seperti itu, Mbak. mhm, Jadi mhm. gimana dia bisa mikirin keamanan, perutnya aja belum kenyang, seperti itu. Ya, ya, ya. Mhm. Cara sederhananya tuh, perkara mau gimana, kayak yang penting kebutuhan biologis kita ini terpenuhin dulu ya, kayak makan, minum, buang air gitu ya. Termasuk juga Iya, apa namanya? Ya, kebutuhan-kebutuhan dasar itu. Terus iya baru betul. berikutnya kita mikirin nih aman atau enggak. Iya. Jadi Boro-boro nggak mikirin salah. beli masker kan, beli beras Ya, aja ya, susah, kasarnya begitu. Kalau mereka nggak kerja, mereka nggak dapat makan. Tapi kalau misalnya mereka kerja, mereka sampai banyak kan yang komplain, kenapa sih masih nggak nurut? Tetap aja narik orderan, tetap aja buka buka kantinnya dibuka ya. Kalau nggak kerja mereka gimana gitu memenuhi kebutuhan hidupnya ya. kan, seperti itu. Tetap dalam situasi seperti ini, apapun kebutuhan kita, tetap jaga itu ya Mbak ya. Iya, Tangan yang bersih, dan oke. pulang pulang ke rumah Ya, ketika selesai bekerja tuh ya pakaian dan lain sebagainya supaya dibersihkan dulu, dicuci ya, baru ya, nyapa balik keluarga. lagi. Kan kita lebih Selalu aware ya. ingat Ya, selalu ingat kalau untuk kebutuhan kesehatan pun Mhm. sebenarnya termasuk kebutuhan dasar dan nggak perlu susah-susah yang kayak pakai masker atau sanitasi terus. Yang penting selalu ingat kalau memang kita dari luar ya jangan pegang-pegang mata, hidung, dan mulut. Sampai rumah langsung ganti baju, langsung mandi. Yang penting selalu ingat kita tuh sayang sama keluarga. Jadi nggak mungkin mau keluarga kita kenapa-kenapa kan, misalnya gitu. Kemarin di Bali kan ada penambahan tuh, Mm-mm. nyepinya ditambah sehari, terus kita dari Nyepi tanggal ditambah 16 sehari. Maret ditambah sehari gitu. Nyepi ditambah sehari. Dasar, kok Jadi pikir di hari ini rumah tambah terus. lagi. Ya, dan iya. Jadi kadang-kadang tuh lucu gitu. Mereka ya seru sih sebenarnya. Mereka konsultasi tuh nggak selalu karena punya masalah psikis, tapi karena nggak ada kesibukan jadi hai-hai gitu. Oh begitu. Hai-hai Jadi gitu. mereka Ya. cuma pengen pengen interaksi sama orang ya sebenarnya kan udah Ada terlalu interaksi. pusing di rumah. Alexa punya saran nggak? Gimana cara ngatasin kebosanan di rumah gitu? Supaya bagi orang-orang yang punya tingkat kecemasan atau kemudian punya ya hal-hal traumatik itu nggak balik lagi muter-muter mikirin hal-hal yang negatif. Itu ada tips nggak? Oke, jadi pertama nih kalau untuk yang masalah lihat-lihat berita di sosmed, kalau memang masih benar-benar pengen lihat beritanya, coba cari, ganti aja kata kuncinya. Tadi kan ingat kognitif behavioral terapi. Nggak cuma Mhm. pikirannya aja yang kita kendalikan, tapi perilakunya pun kita kendalikan. Salah satunya adalah dengan Mhm. memilih keyword itu merupakan bentuk dari modifikasi perilaku bagi diri kita. Jadi daripada Mhm. kita Mhm. cari korban corona atau misalnya resiko terkena corona, lebih baik kita Bentukan carinya kamu lebih ke gitu. iya, seperti itu. Lebih baik kita nyarinya yang lebih positif, kayak misalnya tingkat kesembuhan corona, terus lebih ke apa yang bisa dilakukan selama social distancing dan Mhm. apa kayak semacam saya suka dapat sharing tuh yang cukup menenangkan saya adalah sharing dari orang-orang survivor corona. Mereka menceritakan ternyata gejalanya Mhm. nggak se ekstrim yang diceritakan, lebih Mhm. terasa seperti batuk biasa, cuma mungkin teman-teman mungkin juga pada jarang yang menyadari kalau yang sudah lansia pun kena batuk biasa pun berbahaya. Karena saya punya kakek yang udah lansia 98, dari umur 80 dijaga banget, nggak boleh batuk nih, tiap kali batuk masuk IGD gitu. Jadi flu Mhm. dan batuk itu memang cukup berbahaya juga untuk orang-orang yang sudah di atas 50, nggak cuma corona aja, seperti itu sih. Jadi keywordsnya coba cari yang lebih positif. Terus selain itu juga kalau misalnya udah nggak sengaja ke klik yang berita Mhm. yang
menyeramkan gitu. Jadi jangan langsung, udah nggak mau baca, jangan seperti itu. Baca aja seterusnya sampai selesai dan selalu lihat kata kuncinya. Kalau masih kata-katanya diduga atau mungkin kata-katanya masih diperkirakan, nah kalau itu coba tenangkan diri bahwa ini masih dugaan dan mungkin saja memang biar gimana kan informasi yang disampaikan kan nggak langsung mungkin dari dokternya langsung atau mungkin dari tugas kesehatannya langsung, tapi juga diterjemahkan pakai bahasanya si penulis artikel. Jadi masih ada kemungkinan nggak sesuai dengan berita yang ada lah, ibaratnya seperti itu. Terus Jadi kalau Mbak bisa tetap aktif. bisa dibilang Tetap nggak aktif. kalau kita tuh harus sadar dengan kapasitas kita, udah tahu cemasan, ya udah jangan lagi baca-baca yang begitu. Jadi kita sadar dengan kapasitas bisa juga ya. Bisa, kalau kita tahu kita cemasan, lebih baik dihindarin, lebih baik kita searchingnya tentang masak-masak deh gitu, coba aktivitas baru ya masak-masak, mumpung keluarga pada ngumpul nih, yaudah kita coba masak-masak bareng deh, walaupun ya memang bahan pangan agak susah ya, tapi saya lihat nggak terlalu juga ya, maksudnya di sini juga malah banyak yang diskon, maksudnya nggak seperti yang diberitakan kayak bahan makanan akan habis di mana-mana, tapi ternyata banyak juga yang kasih promo dan diskon, mungkin karena mereka juga memperhatikan kesejahteraan kita, bahwa kita juga nggak bisa keluar-keluar, mereka kasih fasilitas untuk nganter dengan harga yang lebih murah seperti itu. Jadi masak-masak, olahraga sama anak di rumah, sama suami di rumah, Olahraga sama penting. istri itu. Bagi anak-anak ya, mereka tingkat bosannya tinggi tuh kalau kita nggak kreatif tuh ya. Iya, yang penting kan jaga jarak. Jadi kalaupun kita sampai keluar di perumahan, ya tetap jaga jarak 1,5 kilometer sama tetangga, dada-dadaan dari jauh deh, gitu. Nggak usah ngobrol dari deket dulu, gitu. Seperti itu sih. Ada lagi tips lain nggak? Kenapa? Gimana, Mbak? Ada tips lain nggak? Dari Mbak dulu deh. Dari saya udah banyak kayaknya nih. Dari Mbak Nena, kira-kira ada tips lain nggak nih? Nah, kalau saya sih lebih melihat dari sisi-sisi yang positif ya. Bagaimanapun juga dalam setiap kejadian itu pasti ada hal-hal yang bisa kita syukurin gitu. Kalau nggak gitu kita nggak sumbang. Kalau saya melihat kalau ketika kita bekerja di rumah, berarti kita punya banyak waktu untuk keluarga di rumah. Iya. Jadi kita menikmati betul bertemu dengan keluarga. Kemudian ketika kita harus mencuci tangan lebih sering, minum vitamin, kemudian lebih prepare untuk hal-hal yang kecil, artinya kita ya ada punya kebiasaan baru dong gitu yang nanti dipakai terusnya gitu. Iya, jangan cuma pas corona doang ya Mbak ya. Jangan cuma pas corona doang. Merayakan corona dengan kotor lagi gitu. Terus di sisi lain kita juga punya banyak waktu buat me time ya, buat me time baca buku yang belum sempat kita baca, kita cuma beli doang gitu. Terus kita juga jarang bersihin rumah atau ya ada debu-debu, dan sekarang kan semua pegangan pintu kita lapin segala macam. Iya. Jadi kita lihat sisi-sisi positifnya, yang mungkin rutinitas yang selama ini kita lakukan monoton, kita punya kesibukan yang lain. Itu sih kalau tips dari saya. Tapi kalau untuk keluhan apa namanya, mungkin kita bahas lagi 2 topik, kemudian kita lebih banyak jawab-jawab aja kali ya Mbak ya. Iya, kayaknya udah banyak yang nanya juga tuh. Banyak yang nanya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Tipsnya ini mungkin kita sekalian untuk jawab pertanyaan ini ya. Yang tanya dari Intan. Makasih Intan udah mau interaksi sama kita. Jadi halo Mbak, saya mau tanya sedikit. Saya separnoan dengan wabah ini, jadi saya mau minta pendapat. Sarannya, adik saya mau datang ke Bali 2 hari lagi dari luar daerah. Dari luar daerah. Menyikapi karena tidurnya 1 berdua. Nah, kalau ini sih pertama-tama yang Mbak tahu adik Mbak gimana? Apakah orangnya memang cukup sadar akan kebersihan nggak? Karena kan sejauh ini bisa dihindari dengan masker dan sanitasi. Kalaupun kita sampai cemas dan selalu kepikiran, aduh bakal ketular nggak ya, kita selalu ingetin, oh si orang ini atau adikku ini juga udah pakai proteksi yang terbaik, aku pun juga udah pakai proteksi yang terbaik gitu. Jadi selalu ingetin, aku udah ngelakuin langkah-langkah yang benar kok gitu. Seperti itu sih. Kalau dari Mbak Nena gimana? Ya, kalau selama adiknya tidak ada keluhan yang, atau kan kita sudah punya tuh kriteria-kriteria yang orang dalam pengawasan itu tidak bepergian yang ke daerah yang sangat rawan, kemudian dia tidak demam, tidak ada keluhan, kita rasa ya dengan bertanya kepada adik ya nggak perlu terlalu khawatir banget ya. Dan kemudian kalau memang tidur 1 berdua mungkin bisa diakalin kali ya, biar berjarak, gimana caranya kan bisa. Yang satu ngadep kiri, satu ngadep kanan gitu. Jadi memang agak lebih jauh aja gitu.
ada jeda lah ibaratnya, ada jeda, ada jarak lah ibaratnya. Tipsnya keren banget, makasih. Kamu juga keren sudah mau nyimak ini ya. Kemudian, nah, Oke. Mbak kalau misalnya Kira-kira oke, dari Rosa ini nih, ada hai nih. Rosa. Kalau Mbak Ya. gimana cara membantu orang lain atau diri sendiri yang mengalami psikosomatik ringan tentang pandemi corona ini, baik dari melihat atau membaca berita? Nah, mau nolong orang gimana? Ya, jadi pertama-tama coba ingetin lagi tentang yang dari tadi saya sama Mbak Nena bahas bahwa apa sih yang bisa dilakukan, yang paling bisa diterapkan memang teknik psikologi itu CBT ya Mbak ya, Cognitive Behavioral Mhm. Therapy, terutama behavioralnya dulu nih. Mungkin Mhm. kognitifnya ada teknik-teknik yang perlu dilakukan, tapi behavioralnya dengan kita ngubah kebiasaan, kita pun bisa lebih terbebas lah dari perasaan itu supaya lebih ringan. Jadi coba baca-bacanya yang informasi yang lebih positif seperti itu. Terus juga baca-baca yang lain, nggak cuma yang tentang corona aja. Tetap lakukan aktivitas. Kalau suka nulis ya coba nulis. Kayak misalnya saya sama Mbak Nena, misalnya kami kan psikolog. Walaupun kami mungkin lebih minim praktek, tapi pada akhirnya kita coba untuk nulis artikel misalnya atau bikin IG live untuk mengedukasi masyarakat gitu ya Mbak ya. Buat teman-teman lain juga mungkin bikin artikel atau mungkin bikin gambar yang dulu kayaknya hobi-hobi lama udah ditinggal gara-gara kesibukan, sekarang mulai disentuh lagi, misalnya begitu. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Gini Kak, teman saya tuh ada nih yang terlalu Ya nganggap, udahlah, ya udahlah, bawa ya, positif bawa aja. positif aja. Terus apa nih? Tapi sebenarnya, tapi Hmm? sebenarnya kan kondisinya tidak bisa terlalu di bawah santai. Hmm. Seperti Hmm. itu, bagaimana ya Kak gitu. Oh, berarti dia Well, kayak ya kadang temen susahnya yang gak begitu sayang ya, gitu. jadi di bawah santai ya. Jadi ya kita lihat juga misalnya di bawah santainya itu sampai dia benar-benar menantang nasib dan takdir dia, nggak udah tahu orang corona masih didatengin misalnya seperti itu, atau kalau orang batuk malah dia datengin, atau memang dia masih proteksi tapi dia nggak cemas aja nih, misalnya dia masih pakai masker, dia masih pakai hand sanitizer, tapi ya pembawaannya tetap tenang gitu. Atau mungkin kan memang sebenarnya yang disarankan kan yang sakit yang pakai masker ya, cuma kadang ada yang bandel, yang sakit nggak Hmm. pakai masker. Nah itu yang Hmm. perlu kita antisipasi. Cuma kadang banyak orang berpikir selama yang saya hadapin nggak pakai masker kan artinya sehat-sehat aja nih, seperti itu. Nah, asalkan dia Ya, jaga jarak satu setengah meter seperti yang disarankan, ya itu sih masih kita anggap memang orangnya pembawaannya lebih tenang aja sih gitu. ya kadang tuh kan bilang ya elah hidup di tangan Tuhan. Nah, kalau nyebrangnya sambil jongkok di tengah jalan, Iya, iya kan. Dan ya berharap Tuhan repot. nolong gitu ya. Ya. Itu Tetap sih yang waspada lah. susah. Kenapa? Tetap waspada lah kita ya Mbak ya. Iya, kita tetap waspada. Cuma memang akan lebih baik bila kita ngadepinnya dengan tenang. Jadi yang penting udah ingat kita pakai proteksi diri yang terbaik, kita udah ngelakuin yang terbaik, ya sudah kita tetap tenang saja ngadepin itu semua gitu. Ya. Dan Ini kalau ada kita lagi tenang tuh kayaknya. justru kalau kita Gimana? tenang tuh justru lebih bisa mikir jernih ya Mbak ya dibanding kita panik ya. Enggak sih? Betul. Memang iya. Jadi saya selalu ingetin di antara semua kemungkinan terburuk pasti ada kemungkinan yang paling ringan. Dan manusia itu kan memang udah dianugerahi kemampuan untuk beradaptasi kan. Jadi sesusah apapun kalau kita terus berusaha kita bisa kok terbiasa sama kondisi itu gitu ya. Ya. Amit-amit sampai terjadi tapi at least kita udah dianugerahi otak untuk beradaptasi kok gitu. Oke, bicara tentang gimana caranya bikin tenang, itu ada Mm-mm. tipsnya nggak? Oke, jadi mungkin kalau yang di Bali udah sering meditasi kali ya. Kalau meditasi di sana kan lebih banyak media atau fasilitas yang mengajarkan meditasi. Mungkin nanti kalau sempat kita bikin Mbak IG Live untuk ngajarin tentang teknik pernapasan dalam sama meditasi dari Mbak Nena khususnya gitu. Ya, gitu. Jadi untuk lebih meringankan kecemasan. Karena biar gimana kan ketika kita cemas, kita ada pemikiran yang obsesif, dan pemikiran obsesif itu bikin kita nyari terus tentang hal-hal yang berbau corona, berbau resiko corona dan lainnya, dan hal itu pun bikin kita cemas lagi. Jadi seperti lingkaran setan yang terus-menerus berputar gitu. Jadi nggak ada yang bisa bikin kita stop adalah diri kita sendiri. Kapan kita mau mematahkan rantai itu? Balik lagi, kecemasan itu kan respon dari kita siaga sebenarnya. Jadi ketika kita cemas, kita ngirim sinyal ke amigdala bahwa ada sesuatu yang membahayakan kita, dan amigdala pun ngirim sinyal lagi ke badan bahwa kita itu harus siaga terus gitu. Nah, kalau kita udah Fight or siaga flight terus gitu kan, ya. iya betul. Jadi kalau kita sudah siaga terus kan, apapun yang menjadi informasi, apapun yang menjadi stimulus, bikin kita aware terus gitu, bikin kita tuh
standby terus lah, ini standby mode gitu, seperti itu. Jadi ya cemasnya nggak akan berhenti sampai kita pun stop hal itu, stop kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau dari gimana cara kita bantu emosi dan pikiran, ada namanya teknik self-talk nih. Buat teman-teman mungkin, Self-talk ya. ya self-talk. Jadi biasanya saya akan ajarin ke pasien-pasien nih, coba deh intensitasnya dulu dari 0 sampai 10, berapa nilai kecemasan. Mau kecemasan, mau stres, mau rasa bosen apapun itu, terutama sih kita lagi ngomongin kecemasan ya Mbak ya di sini ya. Jadi kecemasan misalnya dari 0 sampai 10 nilainya berapa? Oke, let's say ada yang bilang nilainya 6 atau 7. Dan kecemasan itu ada di bagian tubuh mana? Misalnya adanya di dada, adanya di leher, adanya di pundak gitu. Nah, kalau sudah ditentukan bagian tubuhnya, sekarang coba bayangin bila kecemasan itu punya sosok, mau seperti diri kamu atau seperti sosok lain, sosoknya akan seperti apa. Jadi kita bikin pembentukan dulu atau gestalt dulu nih, supaya kita lebih mudah berkomunikasi ke rasa cemas itu. Jadi setelah rasa cemasnya punya sosok, baru kita coba merem dan bayangin kita berhadapan sama dia, dan kita bilang, sebenarnya rasa cemas itu datang kan untuk melindungi kita ya. Kalau nggak ada rasa cemas, kita ya akan, ya udah santai aja, terserah, ada yang nggak usah pakai proteksi ya terserah. Tapi rasa cemas itu datang untuk ngasih tahu kita bahwa kita itu harus melindungi diri kita gitu. Niatnya dia datang itu baik, tapi kadang dampaknya yang nggak enak, bikin deg-degan, bikin nggak bisa tidur. Nah sekarang saatnya kita terima kasih sama rasa cemas itu. Ngomong sama rasa cemas kita, sosok yang merupakan rasa cemas kita. Ketika kita bisa lihat dia di hadapan kita bicara, kita katakan, thank you ya, kamu udah hadir, kamu udah ingetin aku untuk tetap jaga diri, kamu udah ingetin aku untuk tetap positif, untuk tetap melindungi diri aku, tapi aku udah ngelakuin yang terbaik kok, aku udah melakukan proteksi diri yang terbaik, sekarang aku udah aman, aku udah di rumah misalnya, atau aku udah dalam kondisi baik-baik aja, aku udah ngecek semuanya normal, aku udah punya persediaan di rumah juga, kalau sampai toko-toko pada tutup, aku punya makanan, punya yang lain-lain, terima kasih udah hadir, seperti itu. Jadi kita say thank you sama rasa cemas kita, lalu kita bilang lagi, sekarang kamu boleh istirahat, atau kamu boleh pergi dulu, karena saya sudah bisa jaga diri saya sendiri, saya udah aman. Jadi tolong silakan tidur dulu kah, atau mungkin pergi dulu kah, karena saya sudah baik-baik aja sekarang, seperti itu. Jadi jangan kita musuhi, tapi rasa cemasnya kita rangkul, seperti itu. Menarik banget ya. Ini pernah saya terapkan pada satu klien. Saya nyebutnya kindfulness. Kindfulness ya. Kindfulness. Jadi si cemas ini saya ibaratin kayak anak kucing liar. Gitu. Anak kucing liar tuh kan perilakunya tuh kalau dideketin dia galak, mau nyakar, curiga gitu ya, takut. Nah kita coba gimana sih caranya supaya si kucing liar ini mau jinak lagi, mau percaya sama kita, mau melunak lah, gitu ya, mau manja lagi sama kita ya, dengan memberikan sentuhan kayak puk-puk, ya udah nggak apa-apa. Iya, kitanya mesti pelan-pelan nih, dari kitanya yang tenang dulu ya. Dan jangan kayak nolak, kamu nggak boleh datang, Mas, kamu nggak boleh datang. Iya, segala macam mesti gitu. kita Jadi kita lebih rangkul. kepada dirangkul, sehingga yang tadinya perasaan liar, dikit lagi aku mau bilang nakal brutal kayak Kerasakti nih. Jadi lebih nurut lah akhirnya gitu. Dia jadi lebih bersahabat dan jadi bagian dari kita gitu. Iya. Keren banget nih. Tuh nggak sia-sia kan Mbak Alex nih buat ngobrol, tuh tipsnya keren banget. Mbak Alex, inget nggak kita tuh janjinya tadi tuh 30 menit loh. Sekarang emang berapa lama nih Mbak? Oh udah sejam. Iya nggak berasa ya. Kita masih kasih kesempatan deh lagi 5 menit buat teman-teman yang mau nanya. Kali-kali ada yang mau nanya gitu. Oh tadi ada yang nanya kalau misalnya mau konsultasi kemana. Mbak Alex bersediakah di share kalau mau konsultasi kemana? Konsultasi saya Mbaknya di daerah mana nih yang nanya gitu. Kalau di daerah Jakarta ya saya di Klinik Taman Anggrek, sama di Ciputra Medical Center Kuningan. Tapi kalau di area Tangerang Selatan, saya prakteknya di Nose Consulting, Smartman Center Alam Sutra. Tapi sementara ini memang kami untuk layanan psikologi menyediakannya online gitu, Mbak. Seperti itu. Oke. Nanti bisa DM ya di Instagramnya Mbak Alex. Ya, boleh. Buat kalau misalnya mau atau Instagram, kalau daerah Bali boleh ke saya. Di mana lokasinya? Di Denpasar. Denpasar Mental Health sama di Bali Med, di Wangaya. Oh, ada berapa tempat, Mbak?
di sana? 2 atau Ada 3 tiga, ya? ada tiga, Ada ada 3 tiga ya. tempat. Ya nanti tinggal Hanya DM-DM aja pertanyaannya ya. gini, dari Oke. Bayu nih, gue takut naik motor karena social distance-nya nggak terlalu yang bagus gitu, physical distance-nya nggak terlalu bagus. Masih ada aja orang yang apa ya keluar rumah terus segala macam gitu. Ada tips nggak? Gimana Mbak? Oh ini Bayu Pratama Ini ya? agak Oh, takut bawa Mbak. motor. Oke, saya agak takut bawa motor. Kalau bawa motor keluar rumah, physical distancing-nya masih kurang, ada tips dan saran nggak? Well, sebenarnya coba hadepin wabah ini dengan lebih tenang. Biar gimana pun kita ini punya imun. Jadi mungkin kalau misalnya nggak mungkin kita satu dua virus itu nggak terlewat sama sekali gitu. Pasti juga ada kena sehari-hari pun nggak cuma masalah corona deh, virus-virus apapun sebenarnya kita tiap hari juga akan nemuin. Tapi biar gimana kan kalau kita kepapar virus sedikit, tubuh kita akan terlatih untuk menghadapi imun itu. Yang penting kan yang disarankan sudah dilakukan atau belum, jaga jarak 1,5 kilometer. Kalaupun pakai motor kan pakai helm ya, jadi dalam artian ketutup semua. Kecuali kalau Mas Bayunya nurut nggak nih pakai helmnya, helm yang standar yang ketutup semua apa yang cuma di kepala doang nih? Begitu. Bang Kalau Bayu ketutup semua mah kurang aman lengkap harusnya, juga udah nih. maskernya double-double kayaknya. Udah bukan masker doang gitu. Jadi kurang lengkap nih. Saya takut bawa motor-motor siapa dibawa gitu. Canda Iya, Bayu, motor canda. siapa nih? Heeh. Iya, jadi kalaupun sampai ada yang deket-deket, yang penting kan kita tahu penularannya lebih lewat droplet ya, yang lebih bisa beresiko tinggi. Jadi selama kita bisa menghindar dari droplet orang itu, misalnya kayak minum dari gelas orang yang sama, ataupun ketika orang batuk juga nggak ngarah ke kita, atau misalnya kalau orang batuk, kita langsung buru-buru agak menjauh, ataupun lebih menutup masker kita, ya itu lebih aman sih, seperti itu. Balik lagi, kita nggak bisa maksa orang benar-benar melakukan social distancing karena mereka juga masih mikirin perut mereka kan sebenarnya. Oke. Adakah lagi yang kita perlu bahas, Balek? Sepertinya sih udah cukup, paling tinggal nunggu dari teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Adakah lagi Ya, yang mau poin nanya? intinya kita tuh tetap tenang, sikapi dengan bijak, dan kalau memang ada keluhan-keluhan yang seperti disampaikan oleh Mbak Alex tadi, ya jangan segan untuk hubungi psikolog ya, Mbak Alex ya. Iya, tapi sementara ada baiknya sih kalau memang cemasnya terkait masalah corona dan memang kondisinya masih bisa terkendali, dalam artian masih bisa ngurus anak, masih bisa tidur, cuma nggak enak aja bawaannya cemas ya. Kita tunda dulu sampai masalah wabah ini selesai baru ke psikolog. Lihat dulu apakah intensitasnya berkurang atau tidak. Kalaupun misalnya sudah berkurang, berarti kan memang muncul karena ada masalah saja nih. Tapi kalau memang sudah kalaupun lagi dalam kondisi wabah seperti sekarang, sampai nggak bisa kerja, sampai kena panic attack, ataupun sampai nggak bisa tidur, baru cari konsultasi ke psikolog. Karena biar gimana kan, ketika dia pergi ke psikolog, dia akan kepapar, di perjalanan aja udah kepapar berapa banyak orang gitu. Dan nggak Psikolognya semuanya juga bisa kan. ditangani. Iya, psikolognya juga ada resiko untuk kena aja. Jadi Ya. kalaupun masih bisa ditanganin secara online, ya bisa dibantu secara online. Tapi sebaiknya sih diobservasi dulu, jangan terlalu parno lah ibaratnya gitu. Satu lagi terakhir nih, panik buying gimana? Belanja yang berlebihan. Jadi kemarin nih Oh, saya ke salah satu minimarket tuh di sini tuh udah hand sanitizer habis, masker habis, ya, orang beli Indomie, beli beras segala macam itu ada kajian. ya memang orang itu kan mudah sekali terbawa situasi ya. Sebenarnya mungkin komoditinya itu mungkin masih ada, masih tersedia cukup. Tapi karena orang kebawa cemas karena isu, lebih kepikiran bukan karena tokonya tutup atau barangnya habis, tapi karena ini kalau semua orang udah pada akhirnya panik dan beli barang, saya kebagian nggak ya nanti? Jadi padahal bukan karena penyakitnya kan, tapi lebih ke perilaku masyarakatnya gitu. Padahal sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, selama kalau Jangan kita lihat timbun-timbun. kenapa? Kenapa Mbak? Jangan nimbun-nimbun Gimana Mbak? makanya Mbak ya. Kurangin Iya nimbun-nimbun. betul. Iya, kurangin nimbun-nimbun. Jadi kita lihat juga apakah kalau memang kondisi yang terburuk seperti yang diceritakan itu bisa terjadi, kok toko-toko masih pada buka, misalnya begitu kan, hampir nggak mungkin lah pemerintah kita tuh nggak memperhatikan kita. Pasti kalau sampai ada sesuatu yang harus lockdown seperti yang diberitakan atau diisukan, ataupun sampai semua barang habis, pasti kan sudah ada informasi terlebih dahulu begitu. Seperti itu. Ya, oke. Ya, jadi stres juga mempengaruhi tingkat imun karena itu akan Iya, bikin betul. hormon kita ya
hormon lemah. happy kita menurun, dan jadi imunnya berkurang, Oke. apalagi juga pengaruh ke pola tidur, pola makan juga kan kalau cemas. Moodnya juga Gitu terganggu. sih. Kalau kita udah hampir 1 jam, nggak rasa nih kalau diterusin bisa sampai subuh nih ya. Bisa sampai subuh, Udah sampai serak, terus saya pusing lagi ntar corona nggak nih? Padahal gara-gara, ya, ada satu lagi nih, ada satu hotel lagi. gitu. Ya, satu lagi Gimana yang nyikapi terakhir orang boleh tua ini yang Mbak? bandel? Boleh bang ya? Nyikapi orang tua Ya, yang bandel, masih keluar-keluar tanpa terus kita ngomelin atau ngajarin. Karena sebenarnya dia juga cemas tinggi, nonton berita terus. dia cuma cemas tinggi, Hmm. nonton berita terus, tapi keluarnya malah terkesan nekat masih kerja. Oke, Hmm. nah dari situ kita sih nggak bisa saranin banyak, tapi kita ajak aja ataupun kayak ajarin tentang ini kan kalau kasusnya orang tua Devin sudah usia 50-an dan dia belum tentu update sama perkembangan teknologi. Jadi bisa aja karena udah mikirnya susah dulu nih, aduh ntar kalau susah mesti meeting online dan lainnya gimana nih? Mungkin dia nggak tahu caranya atau ngerasa repot. Kadang-kadang kan kalau orang yang udah generasi yang lebih senior itu kan agak sulit mengikuti perubahan sehingga mereka tuh ketika berubah sedikit aja kayaknya susah, udah nggak mau, mendingan cara yang biasa. Padahal mungkin kalau memang dia udah tahu caranya, bahwa meeting seperti ini kan sebenarnya sama aja kayak kita meeting tatap Ya. muka kan sebenarnya. Kalau udah bisa meeting tatap muka, kerja di rumah pakai internet, mungkin mereka akan lebih nyaman lah melakukannya seperti itu. Apalagi kan udah mereka juga sering nonton berita, tahu resiko-resikonya. Tapi mungkin hanya gengsi untuk menceritakan bahwa mereka itu nggak ngerti cara pakai fasilitas yang ada sekarang gimana sih untuk tetap online gitu, untuk tetap kerja. Tapi mudah-mudahan dengan Gitu sih. adanya pandemi corona ini kita lebih melek juga teknologi ya, bisa rapat Iya. lewat Zoom, bisa online. Jadi apa namanya? Oh ternyata bisa ya konsul sama psikolog tuh pakai online gitu ya. Itu Iya. memudahkan sebenarnya. Memang nggak semua Yang jenis balik ke terapi ya Mbak ya. Nggak ya, cuma ya jenis, nggak tentu semua jenis lebih, terapi ya. lebih harus pilih-pilih juga yang mana yang bisa. Iya. Kayak psikotes kan nggak bisa online juga ya Mbak ya. Iya betul. Psikotes. Mbak Alex, Oke kita lah. saling ngedoain. Semoga Mbak Alex Iya. di sana dan keluarga semuanya sehat-sehat. Doain kami juga yang di Iya. Bali, semoga Iya begitu wabah juga ini di semua Bali. bisa berlalu, semua bisa beraktivitas normal, happy, bahagia semuanya. Dan kita makasih sih sama Farm Health Indonesia udah mau Iya. fasilitasi kita LDR-an ini. Dan LDR. ditunggu ditunggu topik-topik yang lain ya buat teman-teman. Jadi Iya. tetap follow Farm Health Indonesia supaya kita bisa simak obrolan-obrolan berfaedah lainnya lagi ya. Mungkin dari teman-teman juga kalau mau request mau topik apa yang dibahas, boleh kali ya Mbak ya di Farm Health ya. Jadi DM saja ke Farm Health, ke saya atau ke Mbak Nena, mau bahas topik apa. Mungkin kalau memang pas lagi kita waktunya ketemu lagi kayak sekarang nih Mbak, kita bahas apa yang di request sama teman-teman sekarang. Ya. Ya. Saya mau ini sih mau informasi juga kita udah ada 2 narasumber lain di tanggal 30 dengan Mbak Anissa dari UGM dari Jogja tentang tadi tuh tentang jeda tentang mindfulness. Jadi Yang nanti tentang mindfulness itu. mindfulness dan toxic relationship dengan Mbak Tibi di Surabaya. Dan nanti mudah-mudahan dengan Mbak Alexa kita bisa bahas yang lain yang lebih menarik. Jadi ayo kita melek tentang mental illness supaya bisa kita sediakan obrolannya dan bahasannya ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau kita kan bingung maunya apa ya audiens gitu. Nah mungkin dari teman-teman sendiri bisa request lah mau yang bahas apa gitu. Ya. Oh ya, minta alamat IG ya dok, biar teman-teman di sini tahu harus DM kemana. Kalau mau DM, kalau ke saya bisa ke @alexa.adeline. Kalau ke Mbak Nena, bisa kemana? @nena_mawar. Jangan sebut saja namanya Mawar. Nena Mawar, sorry nama saya. Oke. Oke, ya. Oke, makasih banyak Mbak Alexa. Kita berharap ini bukan pertemuan, ya ini perdana, tapi berharap di pertemuan berikutnya bisa gabung lagi kita. Makasih banyak, udah waktunya diambil nih. Sama-sama Mbak 1 Nena. jam ya. Oke. Kita pamit ya. Sama-sama. Iya, pamit buat semuanya. Semoga sehat-sehat semua teman-teman di luar sana. Jaga diri, stay safe, dan tetap proteksi diri. Tapi yang terpenting juga tetap tenang.
tetap sabar, tetap positif ngadepin semua ini, gitu ya. Oke, kita berdua pamit ya. Kita berdua undur Ya, diri. Nanti kita ketemu lagi di IG Live dengan tema yang beda. Balik, selamat melanjutkan aktivitas. Bye. dadah.